Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aku menjelaskan bagaimana perhitungan tipologi kelasnya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Alfian setelah untuk SM ini. Aku disempurnakan mata kuliah perencanaan keuangan. Oke, next. Teori dasar dari tipologi kelas ini adalah tipologi kelas dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Dan analisis ini berdasarkan pengelompokan satu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap PDRB, pendapatan domestik bruto suatu daerah. Tipologi kelas ini mencoba memposisikan atau mengkategorikan sektor tertentu berdasarkan pertumbuhan atau kontribusi output sektor tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan dan kontribusi rata-rata output satu wilayah tersebut. Jadi nanti akan mengklasifikasikan atau mengkategorikan sebagai 4 kategori: sektor maju, sektor berkembang, sektor potensial, dan sektor tertinggal pada kota kabupaten yang akan kita teliti. Jadi ini pendekatan tipologi kelas saya menghitung berdasarkan pertama kita mencari PDRB terlebih dahulu dari tahun kita contohkan dari tahun 2020 hingga tahun 2025 dan kita mencari pertama pertumbuhannya. Setelah itu mencarikan kontribusi masing-masing sektor untuk membentuk PDB masing-masing wilayah yang untuk eh, yang saya teliti kali ini adalah Kota Sawalunto. Jadi ini adalah kuadrannya. Kuadran satu itu adalah pertumbuhan di atas rata-rata dan kontribusi di atas rata-rata. Yang kuadran dua adalah pertumbuhan di bawah rata-rata dan kontribusi masih di atas rata-rata, walaupun pertumbuhan di bawah rata-rata tapi kontribusinya di atas rata-rata dari PDRB kota kabupaten tersebut. Yang kedua, kontribusi di bawah rata-rata itu adalah kuadran tiga dan pertumbuhan di atas rata-rata. Pertumbuhan di atas rata-rata, namun kontribusi masih di bawah rata-rata. Itu maksud sektor potensial. Kuadran keempat adalah sektor terbelakang. Jadi sama-sama rendah atau besar rendah dan pertumbuhan juga rendah. Ini data yang seperti kita perlukan adalah pertumbuhan rata-rata dan kontribusi rata-rata. Selanjutnya, next. Ini berdasarkan ini data yang sudah kita peroleh. Ini adalah lanjutan dari perhitungan LQ kemarin. Jadi pertama kita copy dari hasil LQ kemarin dan pertumbuhannya sudah kita temukan ini PDRP-nya. Dari Kota Solo itu dari tahun 2020 hingga tahun 2025 di total PDRB-nya. Yang kita cari pada pertama kali itu adalah pertumbuhannya. Pertumbuhan, pertumbuhan Solo tersebut. Setelah dicari pertumbuhannya, bahwa tahun berjalan dikurang tahun awal dulu dibagi dengan tahun tim satunya. Dan rata-rata kita rata-ratakan dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Selanjutnya kita rata-ratakan kali ini. Data yang kita perlukan juga kontribusi. Kontribusi itu adalah sektor dibagi dengan oh, sektor dibagi sektor di pertanian dibagi dengan PDRB total berapa kontribusinya. Ini contohnya 8,31 kita rata-ratakan dari tahun 2021 hingga tahun 2005 8,18 total rata-ratanya adalah 5,88 kontribusinya. Oh, kontribusi per satu kita lihat ya. Selanjutnya kita lihat untuk menghitungnya setelah kita temukan rata-rata dari tahun 2021 hingga tahun 2005 kita temukan ini kontribusinya. Biasanya kita masukkan ke rumus bahwa jika AD4 AD4 ini untuk sektor tersebut besar dari ini rata-rata maka ada sektor maju. Tapi jika dia ini kecil dari AD tersebut terbuka ke belakang dan ini perbandingannya juga dengan ini AE kontribusinya jika ini lebih kecil lebih besar. Bentar. Jadi yang sektor pertama jika AD besar
dari rata-rata, dan ada yang besar juga dari yang kontribusi pertumbuhan tadi bisa menaikkan si sektor maju. Pokoknya antara kontribusi dan pertumbuhan sama-sama besar dari rata-rata setiap sektor itu sektor maju. Dan ketika pertumbuhannya besar dari rata-rata, kecil dari rata-rata, dan kontribusinya besar dari rata-rata, itu sektor berkembang. Dan selanjutnya itu jika sektor pertumbuhan itu besar dan rata-rata dan besar dari rata-rata dan kontribusinya kecil dari rata-rata itu adalah sektor potensial. Selanjutnya jika sama-sama dua-duanya kecil itu adalah sektor terbelakang. Jadi itu makna dari rumus ini. Rumus ini kita masukkan bahwa IKF. Jadi kita sudah temukan ini sektor berkembang dan sektor maju. Terus kita masukkan juga dengan sektor kuadran. Ya kita tinggal copy paste, kita ganti yang sektor maju itu di kuadran 1, 2, 3, 4 sampai 4 ya. Itu kita enter, lanjut keluar di sini. Jadi kita temukan bahwa ada di kuadran 1, soal itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sektor yang maju di soal itu. Itu adalah informasi komunikasi, transportasi perdagangan, perdagangan besar, eceran, reparasi mobil sepeda motor, industri pengolahan. Dan di kuadran 2 itu sektor yang akan berkembang. Ada pertanian, pertambangan, penggalian, konstruksi, administrasi pemerintah. Gitu. Nah, inilah hasil dari tipologi Clausen dengan data dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.